Bravo olahraga. Senang sekali rasanya saya Pradev Kumar bisa menemani Anda semua dalam acara Arena Olahraga. Beragam informasi menarik seputar olahraga akan kami sajikan untuk menemani Anda semua di rumah. Informasi pertama hadir dari dunia olahraga tanah air, di mana belum lama ini Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menunjuk Yunus Nusi yang sebelumnya sebagai anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI menjadi PLT Sekjen PSSI menggantikan Ratu Tisa Destria. Seperti apa liputannya? Mundurnya Ratu Tisa Destria dari posisi Sekjen PSSI beberapa waktu yang lalu membuat Ketua Umum Muhammad Iryawan belum lama ini menunjuk Yunus Nusi sebagai pelaksana tugas Sekjen PSSI. Yunus sendiri merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi dalam dunia olahraga di Indonesia, sebab bukan hanya kali ini saja ia berkecimpung dalam sepak bola tanah air. Sebelumnya Yunus yang ditunjuk sebagai PLT PSSI pada tanggal 20 April 2020 lalu juga tercatat masih aktif menjabat sebagai salah satu anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI. Selain menjadi anggota EXCO PSSI sejak tahun 2016, Yunus Nusi juga menjabat sebagai Ketua Asprof PSSI Kalimantan Timur sejak tahun 2013. Pria kelahiran Gorontalo 30 Januari 1970 tersebut juga pernah menjadi Direktur Bisnis Persisam Samarinda dari tahun 2009 hingga 2014. Selain itu, Yunus juga pernah menjadi Sekretaris Umum Taekwondo Indonesia Kalimantan Timur tahun 2001 hingga 2009 dan mengurus KONI Kalimantan Timur tahun 2006 hingga 2014 serta Sekretaris Bidang Pertandingan PB PON Kalimantan Timur tahun 2008. Meskipun demikian, Ketua Umum PSSI yang akrab disapa Iwan Bule ini juga menegaskan bahwa penunjukan Yunus Nusi sebagai Sekjen PSSI sementara juga sudah disetujui oleh para EXCO PSSI. Yunus Nusi pun menceritakan proses dirinya dipilih oleh Ketua Umum PSSI Iwan Bule untuk menggantikan posisi sementara Ratu Tisa. Kala itu, Yunus mengaku sempat kaget ketika ditunjuk menjadi PLT Sekjen PSSI. Namun, antusias dan dedikasi seorang Iwan Bule dalam memajukan sepak bola di Indonesia lah yang pada akhirnya membuat Yunus Nusi bersedia mengemban jabatan sementara tersebut. Ketika ada surat pengunduran diri Saudari Ratu Tisa, pada waktu itu kita hampir semua EXCO menerima, termasuk Ketua Umum. Lalu di beberapa waktu sebelumnya Ketua Umum membangun komunikasi dengan beberapa EXCO. Kemudian beliau juga mungkin sudah melihat tentang apa yang saya lakukan selama beliau memimpin dalam beberapa bulan terakhir. Memang ketika di Jakarta beberapa kali saya sering mendampingi beliau berbicara dan bekerja untuk PSSI, dan tiba-tiba tanpa saya duga juga beliau menyampaikan dan menawarkan untuk bagaimana sementara ini Pak Yunus saudara memimpin atau menggantikan Saudari Ratu Tisa sebagai Sekretaris Jenderal dan membantu saya untuk melaksanakan tugas-tugas, dan saya diminta untuk menjadi pelaksana tugas sebagai Sekretaris Jenderal. Ya, saya sebenarnya agak sedikit terhentak antara saya terima atau tidak, tetapi saya langsung teringat ketika beberapa bulan saya mendampingi Ketua Umum Pak Iwan Bule, Pak M. Iryawan. Beliau begitu antusias, beliau begitu semangat. Saya lihat dedikasinya untuk PSSI begitu tinggi. Lalu saya juga berpikir sangat tidak elok bagi saya untuk menolak ini, sangat tidak baik bagi saya untuk menolak ini, karena ketika beliau dengan semangatnya yang tinggi, keinginan kuat untuk memajukan sepak bola, saya yang ada di sampingnya malah menolak tawaran itu. Sehingga saya menyatakan siap Ketua Umum, saya akan siap menjalankan amanah ini, dan saya berusaha maksimal agar saya bisa berguna di PSSI, khususnya sebagai pelaksana tugas Sekretaris Jenderal. Lalu kemudian dalam sebuah virtual Executive Committee meeting, sebagian besar, hampir semua teman-teman EXCO memberikan dukungan kepada saya sebagai pelaksana tugas Sekretaris Jenderal.
Dan di sela-sela kisah penunjukan Yunus Nusi sebagai PLT Sekjen PSSI, ia pun menjelaskan jika PSSI telah melaksanakan virtual meeting dengan FIFA terkait persiapan Piala Dunia U20 2021 beberapa hari lalu. Di mana pada meeting tersebut, PSSI diwakili oleh PLT Sekjen Yunus Nusi dan Wasekjen Meika Ira Puspita. Sementara dari perwakilan FIFA, Head of Youth Tournament Robert Grassi, Man Tournament Manager Christian Sekmolzer, dan Youth Tournament Koordinator Giant Killer. Yunus Nusi mengatakan meeting tersebut membahas soal stadion yang akan digunakan pada Piala U20 2021 nanti. PSSI juga sudah mengajukan 11 stadion yang rencananya akan digunakan pada perhelatan kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Namun dari 11 stadion yang diajukan akan diseleksi kembali oleh FIFA dan hanya dipilih 6 stadion saja. Selain itu, Yunus Nusi juga mengatakan jika FIFA berharap agar nantinya pembangunan stadion selalu dimonitor dan dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Meskipun FIFA memaklumi Indonesia juga menjadi salah satu negara yang dilanda wabah COVID-19. Kita selalu monitor, tapi yang kemarin yang sangat kami garis bawahi bagaimana FIFA secepatnya memberikan keputusan tentang stadion yang akan diperuntukkan untuk dipakai dalam pertandingan sepak bola pada World Cup atau Piala Dunia di 2021. Itu yang sangat kita harapkan. Kenapa? Karena kita tetap masih memaksimalkan pekerjaan infrastruktur, dan infrastruktur kan kita tahu bersama juga memakan waktu, sehingga ketika ada penetapan dan keputusan tentang beberapa stadion ini, kita mungkin agak sedikit baik untuk berkoordinasi dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di mana stadionnya menjadi stadion yang terpilih untuk dipergunakan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2021. Sementara dalam surat dari FIFA pertanggal 14 April 2020 yang ditandatangani Chief Tournament and Event Officer Colin Smith, FIFA menyebutkan sesuai dengan proposal pengajuan tuan rumah, beberapa wilayah seperti Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Bali diutamakan untuk menjadi tempat pelaksanaan Piala Dunia U20 2021 mendatang. Di mana artinya stadion yang harus dibenahi dan dimonitor adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali.